Oke, ini aku sambil cek lagi nih siapa aja yang udah masuk. Oh, Ibu Teti udah nih, tinggal kita tunggu Ibu Ii, Ibu Salbiati, sama Ibu Tri nih. Nah, makan aja saya ngisi semua nanti dulu sebentar ya, saya sambil ini nih, sambil ada ngajar dikit ya. Sebentar. Oh gitu, iya Ibu, nggak apa-apa. Makan buah hasil kebun. Untuk Ibu Ii sama Ibu Tri gimana nih Bu? Ada kendala dalam pengisian kuesionernya? Oke, ini Ibu Tri juga udah masuk, tinggal Ibu Ii aja nih yang belum. Masih tunggu nih untuk Bu Ii untuk kuesionernya. Adalah Ibu. Oke, nih Ibu Ii juga udah masuk nih. Begitu, aku Salbiati juga masih sambil mengajar, jadi nggak apa-apa. Kita masuk dulu ke nah, tadi kan banyak ya Bu ya pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang sampah di Indonesia. Halo, suara aku kedengeran nggak atau putus-putus nih? Soalnya di aku putus-putus Mbak. Putus, Oke. Iya, agak putus-putus. Sekarang masih putus-putus kah? Aman. Udah enggak. Oke. Kalau gitu tadi kan di kuesionernya ada banyak ya Bu ya pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang sampah nih. Nah, memangnya ada apa sih dengan sampah di Indonesia nih sampai kita hari ini mengadakan kegiatan kayak gini nih gitu. Nah, untuk ibu-ibu yang pengertian sampah itu apa? Maksudnya pendapat ibu tentang sampah? Untuk Ibu Siti nih, menurut Ibu sampah itu apa sih Bu? Kalau menurut saya sampah itu adalah limbah yang bisa untuk dipisah-pisahkan untuk seperti pupuk ya Bu ya, seperti tadi ada yang ada yang daun gitu kan. Terus kalau yang basah bisa jadi kompos gitu. Nah, terima kasih nih Ibu nih sudah menjelaskan tentang sampah itu apa. Lalu aku juga mau nanya lagi nih ke Ibu Erlina, mungkin kalau menurut Ibu nih sampah itu apa nih Bu?
Halo, Ibu Erlina. Suara aku kedengeran nggak? Oke. Aku mau tanya nih Bu, menurut Ibu sampah itu apa nih Bu? Kalau di rumah mungkin maskernya bisa dibuka dulu, Ibu nih biar kelihatan nih wajah cantiknya sama suaranya kedengeran nih. Mohon maaf juga tadi Bu Erlina kepencet mute karena aku kira belum di-unmute. Iya Bu, boleh dijawab dan diklik lagi tombol unmute-nya. Iya. Oke. Gimana nih Bu? Kepencet lagi Bu. Ya udah, boleh Bu, silakan. Kalau gitu aku mau nanya sama Ibu Sri deh nih. Menurut Ibu Sri gimana nih Bu? Pendapat Ibu tentang sampah itu apa nih Bu? Sampah adalah barang-barang yang sudah nggak dipakai dan dibuang begitu saja. Sampah adalah barang-barang yang sudah nggak dipakai ya Bu ya. Iya, terima kasih nih Ibu nih. Nah, bener banget nih seperti yang Ibu dibilang sama Ibu Siti dan Ibu Sri tadi nih, sampah adalah limbah atau sebagian bisa digunakan dan sebagian juga enggak. Dan juga sampah adalah sisa-sisa barang yang sudah tidak digunakan. Nah, ternyata nih pengertian sampah itu sendiri sudah dijelaskan nih Ibu-ibu dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 nih, bahwa sampah adalah sisa kehidupan sehari-hari manusia nih. Nah, ternyata ada 3 jenis sampah pada umumnya nih. Yang pertama ada sampah rumah tangga, lalu ada sampah sejenis sampah rumah tangga, dan juga sampah spesifik B3 atau bahan berbahaya beracun. Nah, ibu-ibu di sini ada yang tahu nggak nih bedanya sampah rumah tangga sama sampah sejenis sampah rumah tangga nih? Aku mau tanya ke Ibu Tri nih. Ibu Tri gimana Bu? Bedanya sampah rumah tangga sama sampah sejenis sampah rumah tangga nih? Bisa dinyalakan dulu Ibu mikrofonnya Bu, biar suaranya kedengeran nih. Iya Bu. Nah, Oke. oke. Sampah rumah tangga itu seperti sayur-sayuran. Kalau sampah sejenis sampah rumah tangga? Plastik. Plastik. Botol plastik, beling. Oh gitu, ya. Sebenarnya Bu, terima kasih nih Ibu Tri nih sudah mau menjawab. Nah, sebetulnya sampah rumah tangga sama sampah sejenis sampah rumah tangga ini sama nih Bu, sama-sama ada sampah makanannya, sampah plastiknya gitu kan. Hanya yang membedakannya adalah kalau sampah rumah tangga itu kita temukan di rumah-rumah, sedangkan sampah sejenis sampah rumah tangga bisa kita temukan di fasilitas umum nih. Ya kan di fasilitas umum atau di jalan-jalan kita juga bisa melihat sampah-sampah makanan gitu kan. Terus sampah plastik, apalagi sampah-sampah kemasan saset nih yang sering kita gunakan di rumah. Nah, aku mau tanya nih untuk ibu-ibu RW 5 di sini nih, kira-kira pengangkutan sampahnya di RW 5 gimana nih Bu? Berapa minggu sekali atau setiap hari kah diangkutnya sampah-sampahnya? Kalau di RW di tempat aku itu seminggu bisa 4 kali. Oh, seminggu bisa 4 kali. Ini tergantung RT masing-masing atau seluruh RW 5 nih kayak gini nih? Biasanya masing-masing RT. Oh, masing-masing RT. Kalau yang Jadi lain? ada jasa pembuangan kayak apa? Juru tukang sampah ya. Oh gitu. Yang bayar setiap bulannya. Oh, berarti frekuensi pengangkutan sampahnya di RW 5 ini berbeda tergantung dari RT-nya ya, Bu ya? Iya. Ada yang seminggu 4 kali, mungkin ada yang seminggu 2 kali gitu kali, Bu ya? Nah, seminggu 2 kali kemungkinan tukang sampahnya bisa pulang kampung. Oh gitu. Jadi kalau misalkan lagi ada halangan aja berarti ya tukang kalau di sampahnya sini tempat ya. aku rajin sih tukang sampahnya. Oh, rajin ya.
Nah, ibu-ibu di sini tahu nggak nih, kira-kira nih sampah yang udah kita buang nih dari rumah itu akan berakhir di mana nih setelah diangkut sama abang-abang tukang sampahnya nih? Bantar Gebang ya. TPA. Bantar Gebang, TPA. Iya, bener banget nih Bu. Sampah-sampah itu berakhir ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Dan seperti yang kita tahu, kalau di Jakarta itu TPA-nya adalah Bantar Gebang. Putus, Bu. Bantar Gebang. iya, sampah itu ternyata nggak cuma berakhir di Bantar Gebang aja nih Bu. Nah, ternyata ada sebagian besarnya masuk ke perairan dan bahkan sampah-sampah itu bisa membahayakan bagi ekosistem di lautan dan juga lingkungan sekitarnya nih Bu ya. Nah, Indonesia nih bisa disebutkan berprestasi nih dalam tanda kutip, tetapi prestasinya ini nggak patut dibanggakan nih karena Indonesia adalah sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia nomor 2 nih. Bahkan iya. Bahkan nih pada tahun 2025 nanti nih diperkirakan akan meningkat nih Bu, sekitar 30%. Sekarang aja kita udah di peringkat 2 ya sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar dan masih diprediksi akan nambah lagi nih 30%. Bisa-bisa kita ngebalap tuh Tiongkok yang ada di peringkat pertama nih sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia. Nah, bahayanya nih sampah plastik ini yang masuk ke perairan atau bermuara di laut ini adalah ada suatu kasus nih pada tahun 2018 nih ditemukannya bangkai Ikan paus. Isinya 6 kilogram sampah loh Bu. Wah, itu kan memprihatinkan dan menyedihkan kan ya Bu ya. Makan sampah sampai 6 kilogram nih. Gitu. Nah, sampah-sampah ini nih kira-kira berasal dari mana sih sampai akhirnya bisa bermuara ke laut nih, bersumber besarnya dari mana? Suara aku putus-putus atau terdengar jelas, Bu? Maaf sebelumnya. Jelas, Bu. Udah jelas ya? Oke. Nah, tadi kan aku menyebutkan tentang sumber sampah Indonesia nih berasal dari mana ya kan? Nah, ternyata sampah di Indonesia ini berasalnya banyak dari rumah tangga lalu diikuti oleh pasar tradisional. Selain itu juga di Indonesia 44%-nya sampah yang ada itu organik dan disusul oleh plastik nih 30%-nya, 31%-nya. Nah, dari sampah-sampah itu ternyata hanya kurang dari 10% Ibu yang bisa didaur ulang. Kalau tadi Ibu Siti bilang kan sampah itu limbah yang bisa dikelola ya. Nah, ternyata dikelola atau didaur ulang itu hanya kurang dari 10%-nya nih. Nah, kenapa bisa sampah-sampah paling besar itu berasal dari rumah tangga? Ternyata sampah-sampah yang ada dari rumah tangga itu adalah sampah-sampah sekali pakai nih Bu. Sekali pakai itu adalah sampah-sampah plastik seperti kemasan saset nih atau pouch. Nah, Ibu di sini kan pasti sering ya menggunakan atau membeli barang-barang kebutuhan rumah tangga dengan kemasan saset nih, mungkin seperti minyak, kopi, teh gitu kan, atau mungkin anaknya suka jajan-jajan ciki gitu kan. Nah, itulah sampah yang paling banyak digunakan di rumah tangga. Itu kenapa sumber sampah terbesar itu berasal dari rumah tangga nih di Indonesia. Nah, sampah tersebut nih bahkan dari data penyelam 76%-nya itu berasal dari sampah non-organik yang ditemukan di pantai dan di perairan nih. Tuh. Seperti yang tadi aku sebutkan, ada kemasan saset, sedotan, kantong plastik, styrofoam, dan puntung rokok. Selain sampah-sampah sekali pakai ini, ternyata sampah-sampah ini juga termasuk jenis sampah yang sulit terurai nih, Bu. Untuk kantong plastik atau plastik itu baru bisa terurai itu sekitar 1000 tahun. Lalu kemasan saset yang sering kita gunakan nih, baru bisa terurai 50 sampai 80 tahun. Bahkan styrofoam nggak bisa terurai secara alami nih. Selain itu juga Indonesia tadi kan aku sebutkan Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbesar nomor 2.
ternyata Indonesia punya peringkat lagi nih. Peringkatnya prestasinya juga nggak patut untuk dibanggakan karena Indonesia juga peringkat nomor 2 sebagai negara penyumbang sampah makanan terbesar di dunia. Sedangkan tingkat kelaparan di Indonesia ini menduduki posisi ketiga terburuk se-ASEAN, Ibu. Nah, ini kan suatu fakta yang sangat memprihatinkan ya, dikarenakan Indonesia sebagai penyumbang sampah makanan terbesar akan tetapi tingkat kelaparannya masih masuk terburuk se-ASEAN gitu. Oleh karena itu nih, aku mau ngingetin kepada ibu-ibu di sini untuk dapat memilih makanan secukupnya saja dengan bijaksana. Jadi memilih makanannya juga sesuai kebutuhannya saja agar kita dapat mengurangi sampah makanan dan juga dapat membantu orang-orang yang membutuhkan nih di Indonesia untuk memperbaiki tingkat kelaparan di Indonesia. Nah, tadi kan ibu-ibu di sini bilang ya, tempat kalau sampah-sampah yang udah kita buang berakhir di Bantar Gebang nih. Aku mau tanya nih, kira-kira di sini ada yang pernah nggak ke Bantar Gebang atau lewat aja atau gimana nih ibu-ibu? Mungkin Ibu Rina? Bisa dinyalakan dulu mikrofonnya, Ibu. Lewat itu banyak. Pernah lewat aja. Nah, kesannya gimana nih, Bu? Ngelewatin Bantar Gebang nih? Saya belum pernah. Belum pernah saya. Oh, belum pernah gitu. Untuk mungkin ibu-ibu yang lain udah pernahkah ke Bantar Gebang atau cuma lewat aja nih? Atau baru dengar-dengar namanya aja? Belum pernah, baru dengar aja. Oh, belum pernah, cuma dengar-dengar aja ya, Bu ya. Iya. Nah, oleh karena ini kita akan jalan-jalan dulu nih, Bu, ke Bantar Gebang, tapi jalan-jalannya secara virtual ya, Bu ya. Nih akan diajak jalan-jalan ke Bantar Gebang sama Kak Putri ini. Oke, thank you nih Dwi sudah dibantu untuk ngasih gambaran ya ke ibu-ibu tadi gimana sih sebenarnya kondisi sampah gitu di Indonesia. Kenapa sih kita harus ngebahas sampah? Nah, di sini aku juga pengen ajakin ibu-ibu untuk kita jalan-jalan virtual ke Bantar Gebang. Nah, kenapa sih kita harus tahu kondisi di Bantar Gebang? Karena tadi seperti yang ibu-ibu bilang di awal bahwa sampah-sampah dari rumah kita itu berakhirnya ke Bantar Gebang. Jadi bukannya dari rumah terus hilang gitu aja, udah kelar gitu masalahnya, tetapi ternyata enggak, ternyata kondisinya itu sangat memprihatinkan di Bantar Gebang. Dan kalau misalnya Bantar Gebangnya pun juga udah tidak sanggup nih menampung sampah-sampah dari kita, ujungnya kita juga nih yang akan terdampak. Nah, nanti kita lihat gimana sih sebenarnya kondisi dalamnya nih Bantar Gebang. Mungkin di sini ada yang belum pernah lewat atau baru lihat di foto, video, atau cuman lewat doang atau cuman denger doang gitu ya, nggak kebayang gimana sih sebenarnya nih sampah saya berakhir gitu ya. Nah, ini ada sebuah video di tahun 2021, jadi ini video terbaru, video dokumenter terbaru yang menyorot kondisi Bantar Gebang. Berarti kan memang untuk kondisi Bantar Gebang ini sangat harus mendapatkan perhatian yang serius, karena 2021 aja langsung nih dibikin video baru, dokumenter baru untuk memotret kondisi Bantar Gebang. Nah, langsung aja kita lihat gimana sih kondisi dalamnya. Ini ada videonya 35 menit, tapi kita hanya nonton 2-3 menit aja yang menyorot kondisi Bantar Gebang. Semoga videonya terdengar jelas dan juga suaranya juga kedengaran. Nah, Pak, ini kita di bawahnya sampah semua ya? Ya, betul. Nah, sampailah kita ke dunia yang lebih besar. Tadi kalau udah ada yang lihat di bawah juga ada tandanya. Ini semua luasnya 45,5 hektar ya? Kalau luas area keseluruhannya ada 110 hektar. Kurang lebih 110 hektar. Oke, berarti luas banget ya. Orang mau beli tanah satu 5 kali gitu ya. Ini kalau kayak gini jeblok gak? Enggak ya? Benar, karena ini bawahnya sampah. Ini dan sudah padat. Ini berapa tahun nih Pak sampai bisa jadi begini? Ini mungkin 5-10 tahun. 5-10 tahun? Oke, jadi itu waktu yang sangat sebentar dong Pak sebetulnya? Iya, ya, karena kita kan pembuangan ada beberapa titik di area TPS sendiri. Oh gitu. Langsung bisa kita lihat.
Gambaran di Bantar Gebang ini sudah buat kalian kebayang lah ya kurang lebih muaranya sampah ada di mana dan bentuknya seperti apa. Menurut data, volume sampah yang masuk setiap harinya ke Bantar Gebang rata-rata sebesar 6.000 sampai 7.000 ton. Volume sebesar itu setara dengan besar Candi Borobudur yang masuk ke Bantar Gebang setiap 2 hari sekali. Wah, saya tuh udah pernah Pak sebenarnya ke sini. Tapi waktu saya masih SMP tahun 2009. Dan saya rasa cukup berbeda sekarang ya. Kayaknya makin rame aja gitu, makin tinggi-tinggi gitu. Karena pasti setiap tahun pasti akan berubah penampakannya. Gila, banyak banget sampahnya. Lebih banyak dari yang gue inget waktu itu. Gak tahu sih mesti kasih kesan apa. Karena intinya Indonesia itu, dan bukan hanya Jakarta ya, ini kan kebetulan hanya Jakarta, cuma di tempat lain juga ada. Di Indonesia itu memang ada darurat pengelolaan sampah ya, jadi memang ada suatu kesalahan dalam sistem pengelolaan sampah itu. Ini sampah sambal, jadi ini semua FMCG, ada tempat kopi, terus rinso, dan banyak kain juga. Kain itu fast fashion ya, tekstilnya 85% itu menjadi limbah, makanya sekarang ada movement baru yang adalah sustainable fashion. Oke, itu tadi videonya sekitar 3 menitan aja, kita nggak tonton semuanya. Nah, kira-kira dari gambaran yang diberikan di video tadi, ada nggak dari ibu-ibu yang ingin memberikan kesannya atau komentarnya ketika melihat video tadi? Boleh siapapun. Gimana nih Bu, tadi habis kita ajak nonton dan jalan-jalan virtual ke Bantar Gebang. Apa sih yang terlintas di pikiran Ibu gitu? Melihat sampah sebanyak itu tadi, ternyata kayak gitu loh kondisi di Bantar Gebang dalamnya. Ada? Bu Retno, mau menyampaikan pendapatnya mungkin, komentarnya? Lumayan ngeri juga ya. Lumayan ngeri juga, oke. Baru lihatkah Ibu dalamnya seperti itu Bantar Gebang atau? Iya, kita emang baru lihat. Enggak ya. Berarti baru tahu nih Bu ya, gambaran dalamnya terus ternyata seperti itu ya Bu ya? Tadi sempat nggak Bu, yang diinjek tuh sama emas sama mbaknya tuh yang di terpal hitam ini tuh ya, makanya dia bilang jeblos. Iya nggak jeblos ya? Apa tuh Bu isinya bawahnya? Sampah itu udah berpuluh-puluh tahun kayaknya deh Bu. Sampah udah berpuluh-puluh tahun masih ada ya Bu ya? Ternyata sampah dari rumah Ibu, dari Ragunan, dari rumahku juga, ternyata pas nyampe Bantar Gebang nggak hilang nih Bu. Masih ada ternyata nih sampahnya, udah puluhan tahun masih ada dan nggak jeblos tadi ya, nginjek sampah nggak jeblos gitu. Nah tadi juga dikasih lihat ya Bu ya, Bantar Gebang ini luasnya 110 hektar, tapi udah penuh nih, kita lihat nih gambarnya isinya didominasi oleh sampah, bahkan orang ketika berdiri udah nggak kelihatan gitu ya, saking lebih besarnya sampah dibandingkan orang gitu, bahkan sama alat juga kalah nih. Nah tadi terima kasih Bu Retno sudah bilang ya, ternyata menyeramkan kalau ya, sampah Bu, ya? Nah, kalau sampah plastik pisah-pisah emang Bu. Soalnya kita bank sampah kan ini juga menerima plastik gitu. Jadi kalau saya pribadi dari pasar itu kan ada kantong-kantong kresek gitu. Saya pilah-pilah Bu, terus terang aja. Ntar saya timbang juga di bank sampah yang namanya itu bisa dijual juga gitu, walaupun agak murah tapi kurangin gitu. Iya. Oh berarti kalau untuk kantong kresek di bank sampah menerima ya Bu ya? Terima. Biasanya digimanain tuh Bu? Setelah dari bank sampah, kantong kreseknya atau plastik lainnya tuh digimanain? Lagi dia bisa jadi pond blok sama dari itu kan diolah lagi jadi pond blok. Nanti pokoknya kita dihargain juga sih.
emang agak murah, cuma sekilonya 250 perak gitu. Tapi ya kita juga bisa mengurangi istilahnya kita mengurangi sampah-sampah plastik, kresek-kresek gitu. Kalau saya terang aja pilah Bu, setiap bulan aja udah bagus banget itu Bu, berarti udah memilah sampah dan masukin ke bank sampah gitu ya. Dan memang kenapa harganya murah? Karena memang kantong kresek itu sebenarnya tidak bisa untuk difungsikan lagi gitu. Makanya kenapa di Jakarta pun kan sebenarnya sudah dilarang ya Bu ya untuk kantong plastik digunakan, tapi saat ini masih berlaku di retail modern dulu nih. Jadi kalau misalnya kita belanja ada yang namanya Indo April nih. Nah, yang dekat-dekat rumah tuh yang warnanya biru, kuning gitu ya. Nah, itu kan dia nggak bisa udah nggak boleh memberikan kantong plastik kepada kita, karena memang sebenarnya kantong plastik itu banyak Bu yang akhirnya jadi sampah, padahal dia nggak bisa lagi tuh dijadikan sesuatu yang baru lagi, terus abis itu akhirnya numpuk aja gitu aja. Bahkan tadi Dwi udah ngasih tahu juga ya, plastik itu bisa 1000 tahun untuk dia terurai. Nah kalau tiap menit aja kita menghasilkan plastik, tapi satu plastiknya cukup butuh 1000 tahun, makanya tuh dia numpuk. Dan makanya dilarang juga nih, salah satunya di Jakarta. Nah, ternyata nih, yang tadi kita lihat juga, kondisi Bantar Gebang yang udah penuh banget ternyata, dan 10-an tahun tuh masih terus ada sampahnya, nggak hilang. Dan ternyata tadi juga kita lihat bahwa setiap harinya kita dari Jakarta itu menghasilkan 6.000 sampai 7.000 ton sampah yang masuk ke Bantar Gebang. Itu termasuk sampah dari rumah-rumah ibu yang ada di Ragunan. Dan khususnya juga sampah dari rumah-rumah ibu yang berada di RW 5 ini gitu. Dan dari rumahku juga tuh masuknya ke Bantar Gebang. Dan kalau misalnya nggak kebayang 7.000 ton tuh semana sih sebenarnya dalam satu hari. Nah, 7.000 ton itu bisa menutupi 4 lapangan sepak bola nih Bu. Jadi lapangan sepak bola aja luas banget, dan ini 4 lapangan sepak bola bisa tertutupi oleh sampah-sampah tersebut. Tadi di video juga dibilang, dalam 2 hari itu dia bisa untuk bikin Candi Borobudur, karena setara dengan volume Candi Borobudur. Jadi kita nih sebagai orang Jakarta 2 hari sekali bikin candi Bu. Tapi candinya dari sampah nih, karena ya kita lihat tadi volume sampahnya tuh sama dengan volume yang ada volume Candi Borobudur gitu kan. Candi Borobudurnya gede banget ya kan. Nah, dan kondisi ini tidak hanya dialami di Jakarta saja, tetapi juga di kota-kota lain yang ada di sekitar Jakarta, seperti ada Tangerang, Bogor, Depok, Bekasi. Jadi walaupun Bantar Gebang ini ada di Bekasi, tapi ternyata warga Bekasi itu buangnya nggak di Bantar Gebang, ada lagi tempat pembuangan akhirnya, dan si tempat pembuangan akhir dari kota-kota tersebut pun juga sudah penuh. Nah, akhirnya kita kalau misalnya dulu sering dengar ya, buanglah sampah pada tempatnya gitu. Nah, ternyata buanglah sampah pada tempatnya itu udah nggak jadi solusi lagi sekarang. Mungkin dulu digencarkan, tapi sekarang tidak menjadi solusi lagi. Karena buang sampah pada tempatnya, itu kita cuman buat mindahin doang masalah sampahnya gitu. Yang tadinya ada di rumah kita buang pada tempatnya pastinya. Tapi ternyata ketika sampai di tempat pembuangan akhir, ujung-ujungnya ya udah kayak gitu yang kita lihat tadi. Lautan sampah bahkan ya yang kita pandang tadi. Nah, maka dari itu terus gimana dong caranya supaya kita bisa berperan untuk mengurangi masalah sampah ini? Nah, yang pertama pastinya bukan berarti ya udahlah kita buang aja ke perairan gitu ya, atau ke laut gitu. Laut kan luas, dalam gitu ya. Terus ya udah ntar juga hilang gitu sampahnya. Nah, hal ini juga tidak merupakan hal yang salah. Kenapa? Walaupun kita kebayangnya laut luas, dalam gitu ya, tapi ternyata tetap aja sampahnya nggak hilang. Tadi juga sudah dilihat ya, bahwa ternyata Indonesia peringkat 2 nih di dunia sebagai penyumbang sampah terbesar ke lautan. Jadi sampahnya walaupun di laut tuh nggak hilang, dia akan terus berada di situ. Dan faktanya juga saat ini kita bernafas, yang kita hirup adalah oksigen. Nah, oksigen ini tentunya itu bukan berasal dari hutan atau dari langit atau dari tanah, tetapi ternyata kita bernafas saat ini 70% oksigennya berasal dari lautan. Jadi kalau misalnya lautnya itu lebih banyak sampah dibandingkan dengan hewan-hewan atau biota laut di sana, berarti kita juga nih yang akan kekurangan oksigen yang layak untuk dihirup. Nah, terus juga mungkin dari Ragunan itu jauh ya untuk ke laut gitu ya.
rumahku juga di daerah Manggarai, jauh dari laut, tetapi ternyata kebaikan laut itu sangat dekat dengan kita. Setiap hari, setiap detik kita bernafas itu dari laut asalnya. Jadi jangan sampai kita membuang sampah ke perairan karena ujung-ujungnya akan mencemari lautan. Sungai kita udah kotor nih, Bu. Jangan sampai laut juga dikotorin. Jangan sampai laut bukan biru lagi warnanya, malah hitam gitu ya, atau coklat gitu. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Terus gimana dong? Apa dibuang aja ya, ditimbun di tanah gitu. Nah, itu juga bukan merupakan solusi. Kenapa? Karena dengan kita menimbun sampah di tanah itu akan mengurangi tingkat kesuburan tanah. Nah, saat ini juga udah ada nih, Bu, ternyata yang meneliti bahwa air tanah kita di Jakarta itu mengandung yang namanya mikroplastik. Mikroplastik apa sih? Jadi kayak tadi tuh misalnya Bu siapa tadi aku lupa, Bu Retno bilang kan bahwa si plastik-plastik itu diberikan ke bank sampah gitu ya, akhirnya dijadikan corn block. Kenapa? Karena memang plastik kan nggak bisa terurai. Tapi ketika plastiknya itu menjadi partikel-partikel yang lebih kecil, dia akan masuk ke dalam tanah dan disebut sebagai mikroplastik. Jadi kalau misalnya tadi nggak masuk bank sampah, dia akan ya udah mencemari tanah kita. Terus abis itu mungkin dia kena air gitu ya, kena angin gitu. Akhirnya dia jadi agak hancur dan itu mikroplastiknya masuk ke dalam air kita dan itulah yang kita minum. Berarti selama ini kita udah buang sampahnya, tetapi ternyata sampahnya balik lagi nih ke dalam diri kita lewat air yang kita makan, lewat air yang kita minum, makanan yang kita makan. Terus abis itu dibakar aja gitu ya biar hilang. Nah, itu juga bukan sebuah solusi karena ketika kita membakar sampah itu akan mencemari udara karena dia menghasilkan gas yang beracun jika kita hirup. Dan saat ini juga sudah dilarang, bukan saat ini sih, sudah dari tahun 2018 nih udah dilarang untuk membakar sampah. Jadi kalau ada yang membakar sampah itu akan dikenakan sanksi karena itu udah nggak boleh sama sekali. Nah, terus gimana dong caranya kalau yang tadi nggak bisa dilakukan? Nah, tadi yang dilakukan oleh Ibu Retno sudah bagus, itu dengan memilah sampah gitu ya. Karena memilah sampah itu bukan berarti kita mendapatkan keuntungan uang, karena kan tadi ya, untuk kantong kresek aja tuh tadi harganya 250 perak gitu ya. Tapi dengan kita memilah sampah itu, yang seperti dilakukan Ibu Retno, itu kita bisa mengurangi sampai 20% sampah. Nah, bukan berarti setelah kita pilah, ya udah tuh dikasih aja ke petugas pengangkut gitu ya. Nah, itu merupakan hal yang salah juga. Kenapa? Karena memang saat ini sistem pengangkutan kita masih disatukan. Jadi ketika kita sudah pilah, tadi bisa diberikan misalnya plastik atau yang kardus itu bisa diberikan ke bank sampah atau ke pemulung atau pengepul gitu ya. Terus yang organik-organik dipisahin dalam satu wadah dan itu bisa menjadi kompos. Ketika kita bisa mengompos, itu bisa mengurangi sampai 50% sampah kita yang berasal dari rumah. Terus juga tadi kalau misalnya untuk daur ulang ya, daur ulang itu baik, Bu, tapi aku menyarankan untuk daur ulang pada sampah-sampah yang sudah ada aja. Jangan sampai kita berpikiran, oh ya udah terus menghasilkan sampah aja, terus pakai kantong kresek aja, toh nanti bisa didaur ulang gitu ya. Nah, jangan sampai kepikiran kayak gitu. Kenapa? Karena faktanya kurang dari 10% aja nih sampah yang bisa didaur ulang. Nah, sampah-sampah yang udah ada tuh udah banyak banget. Tadi kita lihat 10 tahun lebih bahkan udah ada gitu, masih ada sampai sekarang. Nah, yang itu aja belum terkelola, jangan sampai kita nambahin lagi. Lagi pula kalau misalnya untuk daur ulang, pastinya kan kita agak sulit nih kalau ngelakuin sendiri. Pasti kita butuh bank sampah. Belum lagi kalau misalnya RW-nya nggak ada bank sampah gitu ya. Untuk RW 5, alhamdulillahnya ada nih bank sampah. Tapi juga pasti butuh juga keahlian untuk menjadikan sampah jadi berguna gitu ya. Dan lagi kalau misalnya dijadiin tas gitu ya. Nah, sampahnya kalau misalnya tasnya kalau misalnya udah tasnya kalau misalnya udah nggak kepake, udah rusak, ujungnya akan menjadi sampah lagi gitu kan. Makanya di sini kita pengen ajakin ibu-ibu untuk bisa ngurangin sampah. Nah, gimana sih cara ngurangin sampah dan kenapa harus ngurangin sampah? Karena kalau ngurangin sampah bisa aja kita mulai dari diri sendiri, nggak perlu nungguin orang lain. Nah, cara-caranya gampang, kayak bisa kita bawa tote bag, terus jadi walaupun di pasar tradisional masih dikasih emang kantong kresek, dan walaupun kita punya bank sampah juga nih di RW 5, tetapi usahakan kita bisa ngurangin kantong kresek tersebut dengan ngebawa tas belanja sendiri. Terus kalau misalnya beli minum nih keluar, beli cemilan gitu yang misal atau beli jus gitu ya,
Daripada pakai gelas plastik, beli cendolnya juga ya udah pakai bawa aja botol minum sendiri. Dan juga mungkin yang terakhir yang agak sulit, masih sulit dikurangi adalah kemasan dari kebutuhan-kebutuhan rumah tangga kita nih. Kayak yang biasanya pakai saset, pakai pouch gitu ya ibu-ibu. Nah, di sini aku mau kasih pertanyaan dulu nih ke ibu-ibu. Ada nggak yang pernah lihat nih kemasan Sunsilk yang urang-aring kayak gini, kira-kira tahun berapa nih, Bu? Ada yang pernah tahu nggak atau pernah lihat nggak nih kemasan ini? Tahun berapa nih, Bu, terakhir pakai yang modelnya kayak gini? Sekarang juga masih ada kayaknya, Bu. Ya, Sunsilk-nya sekarang masih ada, tapi kemasannya beda nih, Bu. Sekarang udah nggak kayak gini. Kapan nih, Bu, terakhir kemasannya yang kayak gini? Pernah pakai mungkin? 80. Waktu saya umur ya waktu SMP. Ibu punya SMP, Ibu Siti-Maula. Iya. Waktu kecil ya, Bu ya? Waktu ibu-ibu masih kecil nih ngelihat kayak gini ya kemasannya ya. Tahun 70-80 berarti ya, Bu ya? Nah, ternyata nih kalau misal tadi Ibu sendiri yang bilang tahun 80-an nih kayak gini kemasannya, Sunsilk masih ada sampai sekarang, tapi udah ganti nih kemasannya. Dan ternyata dari tahun 80-an itu ditemuin lagi di tahun 2018. Berarti udah berapa tahun nih, Bu, sampahnya masih ada sampai sekarang? Dari tahun 80-an ke tahun 2018. Berarti hampir 40 tahun, benar nggak, Bu? 30-an tahun, hampir 40 tahun ya. Hampir 40 tahun nih, masih ada nih sampahnya. Sekarang Sunsilk masih ada. Tapi kan setiap merek itu mengganti kemasannya berapa tahun sekali supaya dia bisa untuk terus dibeli sama orang biar menarik gitu ya. Dan ternyata nih hampir 40 tahun yang lalu masih ada sampai sekarang. Bisa kita lihat kemasannya kecil tapi ternyata nggak hilang tulisannya, nggak terurai, nggak masih utuh gitu loh. Ya sobek-sobek sedikit doang tapi ternyata masih utuh sampai sekarang. Ada lagi nih, Bu. Ada yang pernah pakai Rinso, Lux, atau pernah ngemil Fujimi nih kayak gini? Yang kemasannya kayak gini ya, Bu. Kira-kira di tahun berapa nih, Bu? Sekarang Rinso nggak warna merah, kuning, hijau, biru gini kan sekarang. Tahun berapa kira-kira? Ada yang pernah pakai? Tahun berapa ya itu? Puluhan kali. Berapa, Bu? Kita masih kecil kali, Mbakmu. Masih SD kali. Oke. Masih SD kira-kira tahun berapa tuh, Bu, SD-nya? Kita lahir tahun 72. Puluhan. 75-an lah. 76, 78. Berarti menjelang 70 akhir gitu ya, Bu ya? Oke, nah kalau misalnya Rinso, ini kan Rinso, kalau yang aku tanya sih, ini Rinso kemasan awal-awal Bu, kayak begini, warnanya merah, kuning, hijau, biru gitu ya. Sekarang udah nggak kayak gini nih kemasan Rinso. Tapi ternyata Bu, kalau Ibu tadi bilang di tahun 70-an akhir atau mungkin 80-an awal gitu ya, masih seperti ini kemasannya, ini kembali ditemukan lagi di tahun 2019. Kita bisa lihat mungkin dia memang agak sobek, tetapi 40 tahun lebih dia masih ada. Dia masih utuh, dia masih kelihatan tulisannya nih, membersihkan paling bersih, dia bilang. Tagline yang membersihkan paling bersih, Rinso gitu ya. Warnanya juga masih jelas sih Bu ya. Kelihatan nih warna biru, merah, kuning, hijau gitu. Dan ternyata Lux-nya juga nih, sabun Lux masih kelihatan gambarnya, masih utuh, dan juga bahkan cemilan yang di sebelah kanan masih kelihatan harganya 50 perak. Nah, ini berarti membuktikan, ini sebagian kecil yang memperlihatkan bahwa 40 tahun sampahnya masih ada. Berarti kalau misalnya tadi pagi atau kemarin kita menghasilkan satu kemasan, itu berarti sampahnya 40 tahun yang akan datang tuh masih terus ada. Makanya kenapa Bantar Gebang tuh tadi penuh gitu ya. Karena udah puluhan tahun masih ada. Terakhir Bu, ada yang pernah beli Ajinomoto harganya 50 perak. Terakhir kapan nih Bu? 50 perak nih harganya. Udah lama banget, tahun berapa Bu lamanya coba? Hampir nggak pakai, tapi terakhir beli harga 50 perak kapan Bu kira-kira? Ini udah 50 tahunan. Harga 50 tahunan, berarti tahun 70 juga dong Bu? Duluan ini 70. Hanya dulu adanya Ajinomoto.
Iya dulu Ajinomoto adanya ya. Sekarang juga masih ada Ajinomoto tapi harganya nggak 50 perak kayak gini nih Bu. 1.000 atau gopay paling ya sekarang ya. Tahun berapa tadi Bu? 70-an juga Bu. Ajinomoto harga 50 perak atau terakhir kali pakai 50 perak? Iya, oke. Ya, sekitar Berarti 70. iya sekitar 70 karena aku kelahiran 90-an. Nah, itu udah nggak laku kebetulan tuh uang 50 perak. Aku masih ngerasain 100 perak tuh masih jajan gitu ya. 100 perak tuh berharga dulu karena bisa jajan. Sekarang udah nggak ada harganya nih 100 perak ya. Nah, kita bisa lihat ternyata kalau tadi Ibu bilang nih terakhir 50 perak Ajinomoto atau mungkin awal-awal Ajinomoto harga 50 perak tuh di tahun 70-an gitu ya. Ternyata ditemukannya juga tahun 2019 nggak jauh beda nih sama sampah yang sebelumnya. Ternyata 40 tahun, 50 tahun masih ada sampahnya. Berarti lebih senior sampah nih daripada aku gitu ya. Terus juga lebih duluan lahir sampahnya dibandingkan aku. Aku nggak tahu tadinya harga Ajinomoto 50 perak seperti ini. Ternyata sekarang nih 2021 aku jadi tahu bahwa kayak gini loh ternyata kemasan Rinso dulu, Ajinomoto dulu kayak gitu. Dan itu membuktikan bahwa sampah-sampah kita tuh nggak hilang dari rumah kita, tapi ternyata masih terus ada dia sampai sekarang gitu ya, sampai berpuluh-puluh tahun nggak hilang, nggak hancur, masih utuh, masih kelihatan tulisannya. Nah terus gimana dong solusinya? Kita pengen ngurangin sampah gitu ya, tapi kan kalau misalnya produk-produk kayak tadi tuh, misalnya pembersih lantai, pencuci piring, sabun, sampo, itu kan memang sudah ada gitu ya, sudah ada terus, sudah ada dan sudah diberikan dalam bentuk yang ada kemasannya gitu. Terus gimana dong cara nguranginnya? Nah, makanya di sini kita juga pengen kenalin Bu salah satu inovasi yang coba kita berikan yaitu melalui siklus refill. Nah, siklus itu apa sih? Dan kok bisa ya siklus menjadi sebuah alternatif untuk kita ngurangin sampah dari kebutuhan rumah tangga yang sudah dikemas tadi. Nah, di sini ada Ayah nih. Halo Ayah, boleh dibantu jelasin nih ke ibu-ibunya kira-kira gimana sih caranya siklus menjadi sebuah alternatif untuk ngurangin sampah dari produk-produk bermerek kayak tadi nih? Boleh Ayah? Mau share sendiri? Aku stop share? Oke. Boleh, gimana tuh bisa diceritain ke ibu-ibu apa sih sebenarnya siklus gitu? Di sini ibu-ibu tadi sempat ditanya sama Dwi, masih belum ada yang tahu siklus berarti ya, belum pernah dengar ya Bu ya? Coba aku sembari cek juga di jawaban yang awal tuh, yang data diri, apakah ada yang pernah dengar siklus? Nggak bisa share screen ini, disable soalnya host disable participant screen. Atau kayak dari Putri juga nggak apa-apa. Wait. Aku jadikan co-host supaya biar enak nih ngomongnya dan sesuai dengan slide-nya. Nah, silahkan langsung di share screen buat ngasih lihat ke ibu-ibu terkait siklus. Aku lihat di sini di informasi data diri, yang data diri awal Bu, lumayan banyak nih yang ngisi pernah dengar, ada yang pernah coba juga katanya. Ibu Retno pernah dengar, pernah coba Ibu siklus? Belum Bu. Kenapa? Baru dengar juga nih, belum kebayang juga siklus itu seperti apa berarti ya Bu? Belum kebayang Bu. Oke. Boleh Ayah sembari di share screen. Berarti pas ngisi data diri di awal, ketika ditanya pernah dengar siklus refill atau enggak, di sini Ibu jawabnya pernah dengar dan pernah coba. Nah, yang terbayang tuh apa Bu sebenarnya pas ditanya kayak gitu? Bu Retno mungkin. Pernah dengar itu yang kayak siklus itu kayak penggunaan limbah ya, sampah kayak bungkus minyak gitu kan. Bungkus minyak bisa kita gunain untuk media tanam kayak gitu kalau nggak salah. Jadi kemasannya digunain lagi gitu ya, jadi media tanam, diisiin tanah gitu ya. Oke. Sip. Udah lama sudah. Ya, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Kayaknya boleh Putri aja yang share screen dulu. Ini laptopnya lagi agak ngadet. Oke nih. Aku sembari bantu untuk ngasih lihat nih.
Jadi kalau siklus tuh apa sih? Boleh langsung dikasih gambarannya kayak. Sambil loading ya. Oke. Baik, selamat pagi Ibu semua dari RW 5 Ragunan. Perkenalkan saya Aya dari Siklus Travel Indonesia. Jadi pada kesempatan kali saya akan memaparkan apa sih siklus itu dan kira-kira bakal seperti apa gambarannya. Oke, boleh di next slide. Jadi begini Ibu, siklus ini merupakan salah satu inovasi terbaru di mana ibu-ibu bisa melakukan isi ulang produk kebutuhan rumah tangga yang ibu-ibu butuh pakai sehari-hari, tapi tanpa tanpa plastik sama sekali nih ibu-ibu. Nah, manfaatnya apa aja sih kalau misalnya ibu-ibu ngelakuin isi ulang di siklus refill? Selain tanpa minimum pembelian, kemudian gratis ongkos kirim, dan ibu-ibu juga sudah bisa loh berkontribusi buat pengurangan sampah plastik. Lanjut. Oh ya, sebelumnya aku mau nanya dulu nih Ibu, biasanya kalau belanja bulanan itu kan pasti salah satu agenda wajibnya yang biasa ibu-ibu lakuin setiap bulan. Biasanya kalau sebulan itu belanja bulanannya berapa kali, Bu? Nggak mesti, Bu. Tergantung kebutuhannya pas yang mau dibeli aja. Berarti tergantung ini aja ya, Bu ya, tergantung kebutuhannya kapan. Jadi tentatif ya, Bu ya. Sebulan kadang bisa 3 kali. Nah, coba deh bayangin ibu-ibu kalau misalnya ibu-ibu belanja nih ke supermarket, pasti butuh waktu kan, mulai dari keluar rumah, terus perginya ngambil barang, ngantri. Udah gitu kalau misalnya nyampe rumah harus mindahin dulu ke botol, harus digunting dulu. Kadang kalau ada sisa juga harus dikasih air dulu kan biasanya tuh. Nah, jadi udah makan waktu dan pastinya juga agak mahal ya, selain dari saset-saset plastik yang dihasilkan dari belanja di supermarket itu. Nah, maka dari itu siklus ini jadi solusi nih ibu-ibu buat ngelakuin isi ulang kebutuhan rumah tangga, tapi bisa diantar loh sampai ke depan rumah ibu-ibu. Lanjut. Kenapa, Bu? Lanjut, Mbak. Slide-nya. Nah, jadi Mbak, gimana sih kalau misalnya saya bisa dapetin produk-produk yang saya butuhin? Nah, jadi kalau untuk dapat produk-produk siklus ini, Ibu bisa pesan melalui WhatsApp siklus, kemudian Ibu juga bisa download aplikasi siklus di Android maupun App Store. Nah, untuk saat ini siklus melayani 5 kota di Jabodetabek. Kemudian kita juga dipercaya oleh Nestle nih Bu untuk proyek isi ulang makanan. Jadi seperti online ya Mbak ya pembeliannya. Betul Ibu, karena kan kalau biasanya kan online itu nunggu 2-3 hari ya Ibu ya. Nah, tapi kalau di siklus ini misalnya Ibu pesan sebelum jam 1 siang, nah itu bisa diantar besoknya Bu. Tapi kalau pesannya udah lebih dari jam 1 siang atau mungkin Ibu pesannya sore, itu bisa diantarnya lusa. Oh gitu. Nah, bagaimana sih caranya Ibu siklus travel ini bekerja? Nah, jadi yang pertama siklus ini menerima produk dari mitra supplier siklus. Nah, jadi ada beberapa brand ternama, nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Jadi si brand-brand ini ngirimin produk ke siklus itu juga nggak pakai plastik sama sekali, jadi mereka mengirimkan dalam jerigen yang volumenya cukup besar. Biasanya untuk satu jerigen itu isinya sekitar 5-25 liter. Nanti dari jerigen-jerigen itu sama tim siklus dituangkan ke dispenser siklus. Nah, kemudian
ibu-ibu bisa nih pesen produk yang ibu inginkan melalui aplikasi ataupun WhatsApp di Siklus. Nanti setelah itu motoris akan mengantar ke rumah ibu masing-masing. Nah nanti sambil nunggu motorisnya datang, ibu-ibu bisa siapin wadahnya untuk isi ulang. Iya. Produknya bentuknya apa aja, Bu? Wadahnya ini aja sih Bu, yang boleh dari ibu sendiri apa aja, yang penting bersih. Kalau untuk produknya yang dijual itu apa aja jenisnya? Nanti untuk produknya akan saya tampilkan di slide selanjutnya ya Bu. Nah sekarang kita ada video dulu nih Bu, video pendek nih mengenai Siklus. Pakai Siklus Refill, semua barang kebutuhan rumah tangga bisa diisi ulang. Ada minyak goreng, sabun mandi, sabun cuci, dan banyak lainnya. Jadi, nggak perlu beli isi ulang banyak-banyak dari pasar kan? Tinggal download aplikasinya. Terus ikutin aja langkah-langkahnya. Gampang kan? Siklus Refill, isi ulang, hemat uang. Kira-kira dari video tadi yang ada di gambaran ibu-ibu seperti apa nih kalau aku boleh tahu? Semua produk yang biasa dipakai di rumah tangga. Ada mungkin ibu-ibu yang lain? Minyak goreng ya. Mau nanya Mbak, kalau yang untuk isi ulang sampo nggak ada ya? Untuk sampo ada Ibu, nanti saya paparkan di slide selanjutnya mengenai produk-produk yang saat ini ada di Siklus. Oke, boleh dilanjut slide-nya. Nah, Ibu-Ibu, ini ada beberapa produk yang Siklus sediakan. Jadi yang pertama ada kebutuhan pribadi nih Bu, seperti sapu tangan, kemudian cairan antiseptik, dan juga hand sanitizer. Ya. Juga ada nih Bu, minyak goreng biasa dan minyak goreng kelapa. Boleh dilanjut lagi? Selain kebutuhan pribadi dan juga minyak goreng, Siklus ini juga menyediakan produk kebersihan rumah tangga nih, Ibu, seperti deterjen, pewangi dan pelembut pakaian, sabun cuci piring, dan juga pembersih lantai. Kira-kira dari produk-produk yang tadi ditampilkan di layar, ada nggak mungkin satu atau dua produk yang biasanya Ibu pakai, atau kayaknya, wah ini saya pakai semua nih produknya? Semuanya, Bu. Hampir semuanya ya, Mbak ya? Ya. Semuanya ya. Nah, kalau misalkan begini Bu, ada pertanyaan begini, Mbak itu produknya asli nggak sih? Atau saya takut nih kalau misalnya ada apa-apa. Nah, ibu-ibu nggak perlu khawatir karena Siklus ini kita bekerja sama dengan beberapa brand-brand ternama, contohnya seperti Wings. Nah, jadi produk di Siklus ini sudah dijamin keasliannya karena ketika Siklus mengajukan kerjasama dengan distributor ataupun brand tersebut, itu kita nggak asal minta kayak Mas minta dong produknya, oh nggak, kita nggak seperti itu. Jadi untuk pengajuan kerjasama dengan brand-brand ini ada beberapa hal yang harus diproses, mungkin seperti administrasi dan juga kesepakatan yang harus disepakati bersama antara dua pihak. Dan juga dari produk tersebut memang belum terlalu banyak karena kita juga sedang dalam pengajuan dengan distributor yang lain, jadi walaupun selain itu Siklus juga didukung oleh beberapa organisasi yang percaya akan visi misi dan yang ingin dicapai oleh Siklus, contohnya
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kemudian kalau misalnya misalkan ibu-ibu beli nih, terus tiba-tiba untuk selanjutnya tetangganya mau ikutan order, gimana tuh Mbak? Nah, bisa Bu. Nah, jadi kalau misalkan ibu-ibu mau ngajak tetangganya buat order barang siklus atau mungkin mau order buat isi bulanan, bisa banget nih ibu-ibu. Nah, jadi kita sebutnya dengan group buying atau kalau aku sih biasanya sebutnya order bareng-bareng. Nah, manfaatnya apa aja sih Mbak kalau misalkan saya ngajak tetangga nih kalau order bareng-bareng? Nah, selain bisa dapat diskon eksklusif dan juga pastinya gratis ongkos kirim, ibu-ibu ini juga bisa loh bikin acara bareng tim siklus. Jadi contohnya kemarin dengan Bank Sampah Barokah RW 50 Bekasi 31 Oktober kemarin hari Minggu mereka mengadakan penimbangan sampah sekaligus isi ulang barang-barang di siklus. Dan juga nanti akan diinfokan promo lainnya yang sedang berlangsung. Lanjut. Nah, ya ibu-ibu, kalau misalnya ibu-ibu mau isi ulang di siklus nih, ada yang spesial loh, ibu-ibu di bulan November. Nah, jadi untuk ibu-ibu bisa dapat potongan 10.000 untuk pembelian isi ulang di siklus. Nah, dengan menggunakan voucher Green Ragunan. Mungkin boleh dicatat dulu ibu-ibu atau nanti mungkin akan diinfokan. Ini eksklusif ya, kayak untuk ibu-ibu yang ikut aja nih ya berarti. Iya betul. Jadi voucher ini hanya berlaku untuk ibu-ibu yang ikut Zoom meeting pada sesi pagi hari ini. Nah, jadi manfaatnya apa aja sih ibu-ibu? Nah, jadi voucher Green Ragunan ini bisa dipakai untuk tanpa minimum pembelian, dan untuk penggunaannya nanti kalau misalnya ibu-ibu mau order, bisa menghubungi aku juga melalui WhatsApp, nanti aku akan kasih nomor aku di kolom komentar. Selain itu juga pastinya gratis ongkir, dan voucher ini bisa ibu-ibu pakai hingga 30 November 2021. Ya berarti dikasih tahu ada suatu hal baru gitu ya, maksudnya cara baru kita bisa nggak ngehasilin sampah, terus juga dikasih untuk nyobain layanannya siklus gitu ya, kayak bisa dapat 10.000. Jadi kalau misalnya pengen nyobainnya pakai apa namanya nggak lebih gitu ya, misalnya pengen nyobain beli minyak 10.000, terus itu bisa nggak tuh kayak gitu? Oh bisa. Bisa banget berarti. Nggak bayar dong berarti? Nggak bayar, iya. Waduh, udah ongkos kirimnya berarti bayar ongkos kirim aja apa gimana? Kalau untuk ongkos kirimnya nggak ada nih Mbak Putri, jadi benar-benar free. Oke, berarti kalau ibu-ibu nyobain terus nge-WA gitu ya, pakai kode Green Ragunan, pengen nyobain beli sunlight 10.000 doang, berarti dianterin aja langsung gitu ya, depan dianterin rumah, aja nggak usah langsung. ngasih duit. Waduh, Itu tinggal mantep nunggu ya. di rumah sambil nyiapin botolnya aja tuh. Waduh, berarti kenapa Bu Retno? Murah tanpa kemasan. Iya, tanpa kemasan. Nah, mungkin bisa dicatat nih, ibu-ibu, berarti Green Ragunan. Jadi, supaya ibu-ibu bisa dapat nih produk 10.000 gratis. Depan rumah langsung, nggak usah keluar-keluar, nggak usah mikirin nih, udah dikunci belum ya pintunya gitu. Nggak usah mikirin kayak gitu berarti. Udah nggak ngasilin sampah, dapat produknya gratis. Iya, tinggal bawa wadahnya doang. Iya, pakai wadah di rumah gitu ya. Boleh nih, kayak dilanjut menarik nih berarti nih. Kosong 8521 berapa Bu WhatsApp-nya? Kembali ke 0852 benar. 08521. Nah, boleh mungkin kalian dibacain tuh Ayah. Baik. Coba aku bacain nomornya Bu ya. 0852 153908880. Betul. Bu Momo, pesan minyak Bu. Minyak berapa harganya?
Nanti mesen. Keluarga Ibu. Seliternya berapa, Bu? Nanti untuk minyaknya akan aku kirimkan price list-nya ya Ibu-Ibu, katalog sama. Iya. Dan nanti Harganya ya. Ibu-Ibu untuk Barang-barang. produknya ini bisa pesan per mili juga Bu. Jadi Ibu-Ibu misalkan butuh minyak hanya 700 mili, nah itu bisa Ibu. Nanti karena kita ini juga siklus ini juga kirim barangnya sesuai dengan orderannya. Berarti nggak harus kayak di pasaran gitu, kayak kan biasanya pouch minyak tuh 1 liter sama 2 liter. Nah kalau misalnya beli di bawah 1 liter gimana dong bayarnya? Bisa. Nah jadi bisa, jadi misalnya jadi ibu-ibu nggak harus beli yang 1 liter, 2 liter. Jadi sesuai kebutuhan ibu-ibu aja. Nanti untuk pembayarannya bisa melalui bisa pakai uang tunai, kemudian transfer atau scan QR barcode. Jadi seperti penggunaan GoPay, Dana, ShopeePay, OVO, dan juga Link aja. Oke. Kalau misalnya bayar bisa virtual juga, berarti ya kalau misalnya cuma mau nyobain dulu pakai kode Green Ragunan juga nggak perlu bayar, berarti ya dengan harga 10.000 tadi. Oke. Lanjut nih, gimana? Ini pasti ibu-ibu milih yang kiri nih biasanya nih ya. Nyari yang murah. Apa yang kanan nih? Apa yang kanan kira-kira nih Bu? Ibu-ibu lagi nyari minyak yang murah. Minyak lagi mahal ya Bu ya? Sekarang minyak lagi mahal. Lagi mahal Bu. Berapaan Bu 2 liter Bu? Yang biasanya Ibu beli? Kalau di warung saya seliter, kemarin saya beli seliter 10.000. Seliter 10.000. Minyak apa tuh Bu? Kemasan. Iya maksudnya Vilma atau Bimoli atau apa Sanpo gitu kan banyak ya merek-mereknya. Mereknya lain sih, bukan Vilma, bukan Bimoli. Oh, gimana nih? Nih, ya masuk Ayah suaranya. Oke, mungkin Ayah terkendala jaringan. Iya, nah kita bisa lihat nih Bu di layar ya. Pasti ibu-ibu kalau disuruh milih yang mana nih Bu? Yang kanan apa yang kiri nih Bu? Yang kiri, yang bersih ya Bu ya? Iyalah pasti yang kiri nih supaya enak kita ngelihatnya, terus yang nggak ada sampahnya. Nggak ada sampahnya. Tapi bisa jadi loh Bu, rumah kita jadi seperti yang di kanan. Kenapa? Karena kalau misalnya tempat pembuangannya penuh nih dan ditutup, terus juga nggak tahu mau dibuang kemana, ujung-ujungnya sampahnya yang di rumah kita nggak diangkut-angkut. Jadi numpuk aja nih di sekitar rumah kita. Nah jangan sampai kita menjadi seperti yang di kanan gitu ya. Mungkin memang di sini terlihat bahwa ini adalah kawasan yang kumuh gitu ya, tapi ternyata kita juga berpotensi, rumah kita yang seperti di kiri ini berpotensi seperti yang di kanan kalau kita terus menghasilkan sampah. Makanya di sini kita pengen ngajak ibu-ibu buat ngurangin sampah. Maka dari itu yuk kita mulai nih gaya hidup bebas sampah dari sekarang. Caranya banyak tadi ya, Ayah. Salah satunya siklus nih berarti ya caranya. Iya, jadi di mute Ayah. Sorry. Ya, jadi siklus ini bisa jadi salah satu alternatif nih buat ibu-ibu ngurangin sampah plastik kalau misalnya ibu-ibu mau isi ulang kebutuhan rumah tangganya. Okay. Dan pasti kalau mungkin langkah selain siklus jadi salah satu cara buat ngurangin sampah plastik, juga pasti ada cara lain juga nih ibu buat kita sama-sama ngurangin sampah plastik. Jadi supaya untuk kedepannya lingkungan buat generasi penerus kita juga bakal lebih terjaga daripada yang sekarang. Kayak yang tadi Ibu Retno lakukan, udah rutin memanfaatkan bank sampah, itu udah bagus banget. Nah, gimana caranya bisa ngurangin lagi? Salah satunya bisa lewat siklus, karena memang untuk produk-produk yang tadi ada ya, itu memang sudah dikemas gitu ya, nggak ada pilihan lain kita buat nguranginnya dia. Nah makanya di sini siklus memberikan cara baru, jadi bukan mau ngejualin produknya, tapi kita pengen ngasih caranya yang baru. Makanya kenapa tadi gratis ongkir, terus nggak ada minimal pembelian, karena memang bukan
jualin produknya yang diincar, tapi semakin banyak plastik yang dikurangi, maka semakin tercapai tujuan dari siklus itu sendiri. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan oleh ibu-ibu, boleh banget apapun terkait masalah sampah maupun terkait siklusnya itu sendiri. Silahkan ibu-ibu. Nah, apalagi kalau misalnya grup buying ini, saya dengarku kemarin katanya kalau dalam jumlah tertentu, misalnya dalam 10 orang, terus mencapai jumlah pembelian tertentu, itu akan bisa dapat voucher untuk bersihin rumah gratis dari Mizu Life ya, kayak atau voucher pijet juga ya. Udah belanjanya nggak pakai kemasan, gimana tuh kayak? Jadi kalau kemarin itu contohnya pernah nih ada bulan Oktober kemarin itu ada PKK milenial dari Bekasi. Jadi mereka Oktober kemarin, biasanya kan ada order rame-rame nih, Bu. Mbak, 19 orang. Wih, banyak banget. 19 orang. Nah, itu kemarin kan mereka pembelanjaannya sekitar 1 jutaan. Nah, jadi karena kemarin dari tim sepakati minimal 500.000, akhirnya aku tawarin nih ke ibu-ibu PKK milenial itu, Bu, kalau misalnya kita kasih voucher, Mizu Life, gimana? Nah, ibu-ibunya sih oke aja. Cuma kemarin itu mereka juga sempat nanya, Mbak, ini cara pakainya gimana? Nah, itu kemarin aku juga lampirin videonya. Terus sempat nanya juga sih, Mbak, ini mitranya udah vaksin belum ya? Nah, itu ibu-ibu juga nggak perlu khawatir karena mitra yang Mizu Life ini mereka juga udah divaksin, jadi insya Allah udah aman lah. Ya, berarti belanja ngurangin sampah dapat bonus buat dibersihin rumahnya biar ibu-ibu nggak capek ya, atau enggak dipijet gitu badannya supaya biasanya udah beresnya rumah pegel gitu ya, jadinya bisa pakai voucher yang dari pembelian siklus tadi yang kerjasama dengan Mizu Life tadi. Mantap nih berarti. Ya. Oke, gimana nih kira-kira ibu-ibu, apa sih yang terbayangkan oleh ibu-ibu ketika tadi sudah diberikan penjelasan mengenai siklus? Ada yang mau berkomentar atau memberikan tanggapannya? Silahkan. Sembari aku mau ngecek juga nih untuk ibu. Sebentar. Ibu Suciati, Ibu Sari Suciati, di sini ada Ibu? Ya. Nah, di sini tertulis untuk pengisian yang awal, Ibu bilang pernah dengar, tapi tidak pernah coba. Sebelumnya pernah dengar berarti Bu, siklus yang kayak begini Bu? Bu Sari, Bu Suci. Maaf, suara putus-putus, Mbak. Ya, di pengisian data diri yang awal, Ibu menjawab bahwa pernah dengar siklus refill. Nah, sebelumnya Ibu udah pernah lihatkah atau pernah dengarkah yang tadi dijelaskan oleh Ayah tuh cara baru untuk kita beli produk rumah tangga tanpa kemasan. Nah, sebelumnya pernah dengar Ibu? Atau baru ini nih? Oh, baru ini berarti. Kemarin yang terbayang apa nih Bu pas ngisi data diri? Pas dengar siklus refill? Antara daur ulang kayak pengisian kita beli kayak botol gitu di supermarket. Kayak refillnya pakai pouch gitu Bu, berarti yang kemasan pouch refillan gitu. Oke. Gimana Bu tadi ketika mendengar ada cara baru nih, nggak usah pakai pouch, kan biasanya pakai pouch dituang-tuangin susah ya Bu ya, kadang luber gitu ya, atau nggak pas masuknya terus jadi tumpah. Nah, ketika dengar siklus refill tadi tuh yang diberikan pemaparnya apa sih menurut Ibu gimana? Menurut saya efisiensi. Efisien. Butuh botol aja ya di rumah cuma nyiapin. Iya. Pakai botol yang ada di rumah aja Bu, nggak usah beli karena kita kan pengen ngurangin sampah. Kalau beli ada lagi dong sampahnya ya Bu ya.
Jadi bisa nih nanti Ibu cari botol di rumah, karena tadi kan ada ya Bu kode voucher Green Ragunan nih. Nah Ibu kalau misalnya ada botol kosong, cobain aja pakai layanannya Siklus, pakai voucher yang tadi Green Ragunan, nanti dianterin ke depan rumah, Ibu nggak usah bayar senilai 10.000 tadi. Oke, sip. Kalau yang lain, ibu-ibu, Ibu Amel, Ibu Neneng Hasana, Ibu Retno tadi nggak pernah dengar, Ibu Erlina, Ibu Siti Maulah, wah banyak nih yang nulis pernah dengar. Mungkin kalau yang pernah dengar bisa di-share Ibu ceritanya kalau gitu. Saya pernah dengar untuk pengisian seperti minyak wangi untuk laundry sama sabun untuk laundry ada pernah juga, tapi datangnya ke tokonya langsung dengan membawa drigen. Bukan kita disamperin ya Bu ya, kalau ini disamperin. Tapi bawa drigen ke tokonya. Oke, itu ada buat parfum laundry gitu-gitu ya Bu ya tadi, sama parfum badan berarti. Oke. Tapi kalau untuk Siklus ini Ibu baru pernah dengar. Kalau yang sekarang ini untuk produk-produk seperti sampo, sabun, minyak baru ini dengar. Oke. Oke sih Bu. Terima kasih Ibu, ternyata baru pada dengar nih ibu-ibu di sini. Mungkin Karena nanti belum ada yang menjual seperti itu di sini. Oke, belum ada infonya juga ya Bu ya, baru terinfokan hari ini berarti ya. Iya. Oke, sip. Tapi ketika tahu tadi Ibu Siti Maulah, apa nih yang terlintas di pikiran Ibu ketika udah ternyata ada Siklus, terus gimana gitu Bu menurut Ibu Siklus ini? Kalau saya sih mungkin kalau misal sekarang kan udah dengar, mungkin nanti ya mungkin bisa pesan lewat Siklus ini juga untuk pengen penghematan. nyobain ya Bu, mungkin Ya, dibandingin pengen juga sama nyobain. yang di rumah gitu ya Bu ya? Iya. Produk yang udah ada Untuk di rumah. penghematan biaya juga, untuk mengurangi sampah plastik juga. Hemat waktu juga karena nggak Iya, perlu keluar waktu ya Bu juga. ya. Oke, sip. Oke, kalau gitu mungkin terima kasih dari Ibu Maula. Berarti bisa disimpulkan sepertinya di sini belum pernah ada yang tahu Siklus nih, Kak Aya. Iya, belum ada. Berarti belum ada kalau yang obrolan seperti juga ya itu. Bu di PKK atau di Posyandu belum pernah ada ya Bu ya? Belum. Oke, sip. Oke, berarti memang baru pada tahu. Semoga informasi yang disampaikan bisa menjadi pengetahuan baru bagi ibu-ibu, baik tadi terkait masalah sampah maupun terkait siklusnya. Nah, sebelum kita masuk ke sesi akhir nih, karena udah mau ditutup, kira-kira ibu-ibu masih ada yang mau bertanya kah? Boleh, aku buka lagi kesempatannya. Untuk harga kira-kira berapa? Dibocorin nggak harga-harganya? Oke, kalau harga nanti detailnya akan dikirimkan oleh Aya, tapi aku kasih bocorannya nih. Kalau tadi sudah sempat dibilang Aya, kalau misalnya belinya per mili gitu ya, harganya per mili. Jadi misalnya ibu cuma beli 200 mili, nanti 200 dikali harga per milinya misal 10 perak, 200 kali 10 perak berarti 2.000 kayak gitu. Nah, di sini salah satu yang biasa aku beli adalah misalnya adalah minyak Barco. Kalau ibu-ibu pernah dengar atau pernah lihat minyak Barco 1 liternya itu di pasaran 35.000, 36.000 pakai kemasan yang kayak gini. Tapi di Siklus harganya 28.000. Berarti kita hemat 7.000. Nah, terus juga kemarin aku beli Dettol. Dettol itu yang antiseptik ini di luaran yang isinya 100 ml itu harganya sampai 25.000. Tapi kemarin aku beli di Siklus itu 18.000, 19.000. Jadi harganya di bawah harga yang aku beli di pasar tadi. Karena memang kita cuman beli si isinya aja dan isinya pun juga didapatnya dari produsennya. Nah, untuk detailnya nih misalnya kayak Nuvo, di sini ada Lifebuoy, ada Sampo Zinc, Safi itu nanti akan diinfokan oleh Aya kepada ibu-ibu ya. Jadi bisa dilihat nih produknya dan bisa dibandingkan harganya. Jadi tinggal siapin aja nih di rumah untuk wadahnya. Dan jangan lupa pakai kode voucher yang Green Ragunan ini ya Bu. Siap. Oke, sip. Kalau gitu terima kasih tadi ya sudah jelasin sebuah inovasi kita biar bisa ngurangin sampah. Nah, sekarang aku pengen minta tolong lagi kepada ibu-ibu, yuk dibantu lagi untuk pengisian kuesioner lagi.
kalau tadi di awal masih bingung-bingung gitu ya jawabannya, Indonesia tuh peringkat berapa sih? Plastik tuh berapa tahun sih bisa terurai? Terus juga tadi udah dikasih tahu bahwa oksigen yang kita hirup itu berasal dari laut. Nah, kalau tadi bingung, semoga sekarang bisa untuk lebih mudah menjawabnya. Mungkin aku balikin lagi ke Dwi, silakan Dwi dibantu untuk pengisian kuesionernya. Iya, makasih nih Putri. Nah, untuk link pengisian kuesioner lanjutannya udah aku kirim melalui chat Zoom, sama aku juga udah kirim ke beberapa ibu-ibu nih melalui WA, mungkin bisa dibantu sebarkan. Nah, seperti yang tadi Putri bilang, kalau tadi pas kuesioner awal mungkin masih ada jawaban yang bingung, atau masih nggak tahu nih jawabannya kira-kira Indonesia peringkat berapa, atau cuman berapa nih yang bisa didaur ulang dari sampah yang kita hasilkan. Nah, setelah tadi diskusi, sharing dan diskusi tadi kan kita dapat informasi baru ya Bu ya, dan mungkin bisa membantu Ibu dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan kuesioner lanjutan nih. Nah, bisa diklik Bu kuesionernya seperti tadi ada di kolom chat Zoom, di yang tulisannya https bit.ly/post-test-drs. Nah, link ini berbeda ya Bu sama link sebelumnya nih. Pertanyaannya sama, cuma linknya aja yang berbeda, karena kalau tadi sebelum kita mendapatkan informasi, nah kalau yang sekarang setelah kita mendapatkan informasi dari sesi sharing dan diskusi nih. Nah, Ibu Suci gimana Bu? Udah ketemu nih linknya? Oke. Nah, untuk link mungkin masih ada yang bingung, nanti bisa diklik layar HP-nya, lalu pilih yang titik 3 more. Tadi kalau klik link yang tadi udah nggak bisa nih, Wi, karena udah ditutup. Jadi dipastikan ibu-ibu kliknya yang baru warna hijau ya, Wi ya. Iya. Dan untuk Ibu Salbiatinya nih kayaknya lagi masih sibuk sama pekerjaannya. Jadi nanti aku bantu follow up aja. Kembali mengingatkan nih Bu, pengisian kuesioner ini dua-duanya adalah sebagai syarat untuk ibu-ibu peserta di sini yang akan mendapatkan penggantian pulsa dan pembagian merchandise nanti dari kami nih Bu. Aku sambil cek kayak tadi nih, siapa aja yang udah masuk. Ibu Sri, gimana Ibu? Apalagi ngisi nih? Oh nih, Ibu Ameliawati udah berhasil nih ngisinya nih. Udah masuk, berarti linknya sampai saat ini belum ada kendala ya Ibu? Tapi kalau misalkan nanti ada linknya nggak bisa dibuka atau ada kendala dalam pengisiannya, bisa nanti langsung kabarin aku. Oke, Ibu Retma juga udah masuk. Udah 2 orang nih yang masuk nih pengisian kuesionernya. Kita tunggu sisanya lagi nih. Ibu Erlina juga. Oh iya, jangan lupa nih Bu, abis isi kuesioner ini nanti kameranya dinyalain ya Bu ya. Kita akan foto bersama nih.
Yang udah masuk nih Ibu Amelia Wati, Ibu Retno, sama Ibu Erlina nih. Sisanya Ibu Teti, Ibu Salbiati, Ibu Sari, Ibu Sela, Ibu Neneng atau Ibu Rina, Ibu Siti, Ibu Sri, dan Ibu Ii, dan Ibu Tri nih yang belum nih. Oh, untuk Ibu Teti sama Ibu Ii kayaknya tadi keluar ya, karena Ibu Siti lagi sudah, ngajar Mbak. mungkin. Ibu Siti sudah. Oh iya, Bu, iya. Bu Sari juga udah nih. Udah 5 orang nih, kita tunggu 7 orang lagi. Baru nanti kita foto bersama. Ibu Sela sama Ibu Tri juga udah. Tinggal kita tunggu, oh Ibu Sri juga udah nih. Kita tinggal tunggu Ibu Ii, Ibu Teti, Ibu Rina, sama Ibu Salbiati juga nih. Mungkin nanti untuk Ibu Ii dan Ibu Teti sama Ibu Salbiati akan aku follow up karena mereka lagi sedang mengajar. Jadi aku Ibu Neneng udah? Boleh nih dinyalakan kameranya nih Ibu-ibu. Kita akan lakukan foto bersama nih. Yuk, kita siap-siap foto bersama. Tinggal 3 lagi ya, Wi ya? Iya, Bu Teti, Bu Ii, sama Bu Salbiati kayaknya masih ngajar. Nah, untuk Ibu Neneng, Ibu Erlina, sama Ibu Sela bisa nih dinyalakan dulu kameranya. Oke. Ibu Erlina bisa dinyalakan kameranya? Yuk, kita siap-siap foto bersama. Udah nyala nih, tinggal Ibu Erlina aja yang belum. Kayaknya HP-nya error deh dia, Mbak. Gimana Ibu Sela? Oh, HP-nya error. Oh, oke. Yaudah. Ibu Erlina HP-nya error. Oh, jadi nggak bisa buka kameranya kayaknya. Oke. Sip. Untuk Ibu Salbiati mungkin mau nengok dulu ke kamera, kita foto bareng? Oke, siap. Oke, aku hitung 1 sampai 3 ya, Ibu-ibu. Boleh bergaya, bebas. 1, 2, 3. 1 kali lagi mungkin ganti gaya gimana kira-kira? RW 5 ada gayanya? Barengan? Boleh? Oke, 5 kayak gini. Oke. Sip. Aku sambil ini. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kepada ibu-ibu sudah menyempatkan waktunya di pagi hari ini, dan terima kasih untuk semangatnya ya ibu-ibu. Semoga apa yang kita berikan itu bisa bermanfaat dan menambah informasi baru bagi ibu-ibu, dan mohon maaf nih jika ada kekurangan kata maupun kesalahan.
dan terus semangat untuk kita mengatasi masalah sampah ini bareng-bareng karena kita harus bisa untuk bersama mengurangi dan mengatasi masalah sampah ini. Baiklah kalau gitu aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali Ibu-ibu. Assalamualaikum. Aku izin akhiri meetingnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.